mengampuni, saling berpelukan. Dan mereka membatalkan niat bercerainya. Yesus berkata, yes. Setelah semuanya ini, berita-berita ini, lalu muncul ayat ini. Gitu loh ceritanya. Dikatakan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Kata aslinya adalah agaliao. Agaliao itu begini, bukan cuma hore, haleluya, glory. Bukan, bergembiralah dalam Yesus itu mengekspresikan kesukaan yang besar. Menari, melompat sambil putar-putar begini. Kayak gasing gitu. Pernah menari kayak gasing? Coba Subar, peragakan. Menari gaya gasing. Nah, gasing. Oke, come on. KGC. Saya tahu Tuhan izinkan kita ada di ruangan ini. Supaya kalian diajar sama Tuhan. Tidak terperduli situasi apapun. Ruangan apapun. Because the source, sumber daripada sukacita bukan dari luar ke dalam. Tapi yang dari dalam kita mengalir keluar. Yang setuju katakan amin Afrika Selatan. Amin. Kayak gasing. Dan ku kan menari di hadapan. Muter terus. Ini kayak gasing. Kayak iso meneng. Orang gasing gak bisa diam. Hey, Suban, saya tahu kamu dikasih Tuhan. Tapi saya mau dengarkan, saya mau kalian dengar baik-baik. Yesus menari gaya gasing. Jadi kalau kalian sudah lihat dia menari gaya gasing, seharusnya kalian mengerti gaya gasing lebih dulu dikerjakan oleh yang namanya Yesus Kristus. Kalau dia melakukan dengan sukacita, kenapa kalian tidak? Jangan-jangan belum merdeka. Kan ada ikatan. Waktu Tuhan berkata kepada si Lazarus dalam Yohanes pasal 11, Lazarus mati 4 hari dalam kubur, bau busuk, udah gak enak 4 hari saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Lazarus kemudian dibangkit kalau Yesus, tapi Yesus berkata begini, Lazarus, bangkitlah. Waktu Yesus berkata bangkitlah, Yesus bukan berhenti sampai di situ. Yesus ngomong sama Lazarus yang dalam kuburan, dia sebab begini kan, bangkitlah melek. Yesus tidak langsung begini, lalu membiarkan Lazarus berjalan begini. Kalau ada sampai seperti ini, maka kalian akan lari kalau ada di situ kan? Tapi apa yang terjadi? Yesus berkata, bukalah ikatan-ikatannya. Bukalah ikat-ikatannya. Dengar, kenapa orang tidak bisa mengekspresikan cinta kepada Tuhan begitu luar biasa? Kenapa nggak bisa berkata berekspresi yang dahsyat? Saudara mungkin berkata, kepribadian saya memang kalem Pak. No, ini tidak berurusan dengan kepribadian. Ini berurusan dengan semangat kesukacitaan. Mau menyenangkan Tuhan. Lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Kata praise salah satu kata yang sering digunakan adalah tehila. Memuji Tuhan sampai kelihatan gendeng. Gila. Amin. Itu yang kita mau kerjakan. Bukan cuma di kebaktian. Tapi di hidup kita sehari-hari. Satu kali istri saya terkejut. Saya lagi menyembah Tuhan. Saya pakai gitar. Lalu kemudian saya lompat dari tempat tidur. Dia bilang ngangak lagi lah. Saya ngapain suamiku. Dan dia lihat suaminya sedang begini. Ya. Dia lihat saya saudaraku begini. Gak apa-apa. Tapi dia nikmati saya. Habis itu saya dibelai sama dia. Yang jelas bahwa memuji Tuhan seperti ini Alkitabiah. Bahasa Indonesia cuma menerjemahkan apa? Bergembira tok. No. Saya beritahu kalian. Inilah kekuatan rahasianya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan. Orang Israel. Dia membabarkan ini. Dan membuat saya tercelikan. Kenapa saya kalau memuji Tuhan tidak pernah diam. Karena ketika kalian memuji menari. Maka dengar baik-baik. Urapan itu turun dari kepalamu. Bak urapan di kepala Harun. Yang mengalir dari kepalanya ke janggut lalu turun ke jubahnya. Alkitab cuma berkata sampai di jubah. Tapi coba teruskan kalau seandainya dari jubah turun kemana lagi? Turun ke bawah, ke kaki, turun ke kaki, ke sepatu, lalu sampai ke lantai. Dengar saya. Alkitab mengatakan Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang kamu injak akan menjadi milik pusakamu. Kalian tidak menyadari ketika seorang menari di hadapan Tuhan. Urapan dari Tuhan turun mengalir, terus mengalir sampai kakinya. Dan kita bisa mengklaim, mempercayai dan meyakini janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Saya percaya setiap kali saya menari pengurapan akan turun dalam hidup saya. Oleh sebab itu kalau saya menari sungguh-sungguh. Dalam 1 Samuel pasal 6. Daud memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yarim, rumah Obed Edom. 3 bulan tabut perjanjian di situ. Ini berbicara tentang apa? The presence of the Lord. Hadirat Tuhan. Cuma 3 bulan.
Tapi 3 bulan hadirat Tuhan ada di situ. Apa yang terjadi? Obed-Edom diberkati berlimpah-limpah. Baru 3 bulan diberkati berlimpah-limpah. Apalagi seterusnya. Saya beritahu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, statusmu, Tuhan mau rindukan supaya kamu diberkati. Bukan cuma 3 bulan, tapi seterusnya. Kamu menikmati sorga nyata. Dan kemudian Daud terbeban. Tabut itu harus dibawa pergi ke Yerusalem. Dan yang luar biasa adalah saya kagum sama raja ini. Seperti Pak Kris Manusama bilang kemarin di M3 di sini. Daud ini penulis terbesar kitab Mazmur. Kata-kata apa saja yang gak ada di situ. Semua kata-kata hebat sudah ditulis sama Daud. Amin. Kita penyanyi-penyanyi, pemimpin pujian, singer cuma bisa nyanyi haleluya. Daud sudah nulis. Terpujilah namamu yang besar, sudah. Apalagi? Glory, sudah. Apalagi? Semua kata-kata yang bagus semua ditulis sama Daud. Makanya Tuhan tuh berkenan, suka sekali sama satu ini. Dan dia memang pernah berbuat dosa. Tapi dengar, untuk meresponi Tuhan, dia tidak mau terlambat daripada yang lainnya. Kata-kata hikmat muncul. Untuk meresponi Tuhan, jangan pernah terlambat daripada orang lain. Kalian harus menjadi pertama. Dengar KGC, untuk meresponi cinta Tuhan, jangan pernah menjadi nomor 2, nomor kesekian. Anda harus tampil terdepan, nomor 1 dalam meresponi apa yang Tuhan kerjakan. Yang setuju katakan amin, gaya Afrika Selatan. Amin. Dengar baik-baik. Apa yang dilakukan Daud di depan tabut perjanjian, 1 Samuel pasal 6. Di situ Daud menari-nari dengan sekuat tenaga. Seperti Daud di hadapan Tuhan, ku menari sekuat tenaga bagi Allah kami. Udah, ganti yang tadi aja. Satu lagi. Naik lagi. Bila roh Allah. Ayo, Vera nyanyi. Bila roh Allah. Bila. Semuanya bangkit berdiri. Bila roh Allah ada di dalam. Jangan bila. Karena. Roh Allah ada di mana? Sudah di sini. Jadi nyanyinya jangan bila roh Allah. Karena roh Allah ada di dalamku. Ku kan menari seperti Daud praktek. Jika roh Allah ada di dalamku, ku kan Tommy, hari ini hari buat kamu saya lihat. Menari, kan menari. Ayo Rani. Ku kan menari Seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Seperti Daud menari. Bentar. Harus ada keterwakilan. Keterwakilan orang Jawa, orang Batak, orang Manado tampil di depan. Yang Batak nari gaya Batak, Jawa. Danar Jawa kemarin pinter saya lihat. Manado ngana sini. Johnson, maju kemari ngana. Yang model Cina mana? Ayo. Cina, ayo. Ciculi menari, ayo. Masa emaknya nari, anak-anaknya tak mau nari, bagaimana sih? Ambon. Ambon manis beta cari kasana kamari Come on. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Aku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saudara lihat baik-baik ketika Daud menari. Tolong disajikan 1 Samuel 6-nya dari tadi saya tunggu. Daud menari. Kalian agak mundur sedikit. Cina. Kuka. Kalau Cina pakai kipas. Ada yang pakai kipas? Ya.
Pakai kipas gini terus. Apa yang terjadi sesudah Daud menari? Ini loh rahasianya. Saya belum pernah mengkhotbahkan ini KGC. Apa yang terjadi sesudah Daud menari? Perhatikan baik-baik. Yang kita kejar ini, kita mau bukan cuma kejar cuma nari-narinya. Nari adalah one of the best expression from us to our Lord our God. Tapi yang kita lihat ya the next result, hal yang kita harapkan kemudian hasilnya adalah, kita lihat sini. Terus. Nanti Daud setelah menari, Alkitab berkata, tolong dibantu saya di situ. Daud sampai di Yerusalem nih ceritanya nih. Ya, belum. Pertama istrinya ngomelin dia. Hei, bikin malu aja loh. Kamu menari-nari, kamu tuh raja. Kamu kok kayak pembantu sih? Kayak pegawai kelas rendahan. Apa jawab Daud? Kalau ada yang lebih gila dari itu, aku mau lakukan asal untuk Tuhan. Kalau ada hal lebih gila daripada itu, saya mau lakukan asal untuk Tuhan. Kalau ada lebih dari tehilah lagi, maka aku akan lakukan asal untuk Tuhan. Saya mau KGC menari seperti yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Menari dengan pengertian. Karena Yesus berkata, barang siapa mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan dia. Dan apa yang terjadi? Istrinya yang menghina dia. Mandul. Jangan menyepelekan orang berekspresi di hadapan Tuhan. Ketika orang mengekspresikan karena cintanya, gak peduli omongan orang, omongan gile. Kayak cewek gatal. Gatal gak apa-apa digaruk no. Susah amat. Aduh itu gak tahu malu dilihat orang. Gimana kepribadian dia. Cewek kami sih tampil yang gimana aduhai gimana. No. Asal untuk Tuhan kita mau melakukannya lebih gila daripada itu. Siapa yang setuju katakan amin. Amin. Hebat. Saudaraku dikasih Tuhan. Ini yang akan saya tunjukkan. Apa yang terjadi? Daud dikatakan dalam 1 Samuel pasal 6. Terus. Daud kasih makan seluruh bangsanya. Dengar saya. Ini tidak main-main saudara. Saya pernah merenungkan ini. Saya sudah siapkan ini bertahun-tahun yang lalu. Tapi belum pernah saya khotbahkan di KGC. Ya karena ini tadi menari-nari langsung Tuhan ingatkan. Dan saya harus mengalir dalam Roh Kudus. Dengar saya. Berapa banyak kalian rindu kasih makan bangsamu? Hei orang muda, berapa banyak kalian mau menjadi berkat bagi banyak orang? Ini gak main-main, bukan sekedar perilaku menarinya. Kalian lihat baik-baik di sini. Daud begitu selesai menari-nari, Daud kasih makan seluruh rakyatnya. Dan dengar saya baik-baik, bukan satu porsi, tapi triple portion. Pernah makan porsinya 3 porsi? Belum? Kasihan kalau perempuan biasanya gak mau itu. Makan 3 porsi itu makan kenyang. Makan 3 porsi itu makan bisa berbagi lebih banyak pada orang. Itu artinya bukan makan emplok mawakmu dewe dihabisnya sendiri. Tapi makan karena kita punya porsi lebih dari cukup. Makanya kita membagi pada banyak orang. Artinya kita bisa membagi pada banyak orang. Kita menjadi berkat. Tapi mulai mengerti. Kalau kalian tangkap ini, saya mau untuk kali pertemuan bahkan sebelum puji-pujian terjadi. Begitu masuk nanti di ibadah kita KGC, tahu kalian sudah datang menari sendiri. Orang bilang lu gila itu, gak apa-apa buat Yesus. Haleluya. Kalau anak muda bisa ekspresikan cinta tuh yang saya ceritakan minggu lalu, film ATM tuh, ATM. Bisa mengekspresikan cinta buat pacarnya aja pakai begini. Stop, you are here. Jarak 5 meter, ambil belati. Cep. Robek jantung. Lalu dia gini cowoknya. Ambil jantungnya. Ditarik. Bus. Ceweknya cuma liatin gini. Terus dicium jantungnya. Dilemparkan ke ceweknya. Ditangkap sama ceweknya. Ceweknya cium. Terus dimasukkan di jantung hatinya juga. So sweet. Kalau sama cowok cewek aja bisa mengekspresikan seperti itu. Apalagi kepada satu pribadi yang pernah mati buat kita. Yang menebus kita. Yang mau memberikan sepenuhnya kepada kita. Makanya kita menari. Bukan karena menari biasa. Tapi mengerti. Yesus berkata. Barang siapa mengetahui kebenaran.
kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Bahkan memerdekakan kita, amin. Nah itu ibu ini, aduh yang lain gak nyambung. Kena AC lebih dingin langsung begitu, amin. Amin. Sepdi, aku gak mau kamu cuma berpangku tangan begitu. Apa mau pemberkatan sekarang? Tunggu, harus ada restu dulu. Papa mamamu harus ada, papa mamanya dia juga harus ada komplit. Pakai jas nih ya. Tapi kamu kesini dulu sebentar. Sebetulnya hari ini dia yang khotbah. Tapi saya minta tolong sama dia untuk, loh kenapa dasinya dilepas tadi? Capek Pak. Capek. Loh persiapan mau menikah kan? Amin. Amin Afrika Selatan, coba. Amin. Saudara, bahkan Tuhan Yesus di dalam salah satu ayat dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan membebaskan kita dari kematian yang sia-sia. Ya, kamu di sini terus. Saya membayangkan kamu sekarang, kenapa saya ngomong kematian, saya panggil dia. Biasanya di peti mati kan modelnya begini. Ya kan? Gitu? Gitu ya. Hei, mati nggak ada yang senyum, lari semua orang. Kalau saya mati gitu Pak. Yang di sana gini. Mati. Saya jelaskan kata mati ini. Mati bagi orang dunia sesuatu yang mematikan. Mati. Makanya ekspresi kekristenannya mati. Saudara, saya kasih tahu saudara ya. Hubungan keintiman dengan Tuhan berkorelasi positif dengan kebebasan saudara menari memuji Tuhan. Ketika kalian ada dosa, rasanya kalian sulit untuk mengekspresikan. Betul gak? Karena kalian punya salah. Tapi kalau kalian merdeka, orang merdeka gimana sih? Saya tetap mati kan Pak? Ya kamu mati. Tapi mati dead. Ya, saya bermain dengan kata-kata untuk yang orang benar. Dead. D yang pertama adalah daddy's home. Daddy's home. Direct way. Straight way. Directly to heaven. Daddy's home, rumah Bapak. Coba kalian pikirkan, wong mati saja nanti kita, bukan mati dalam kesia-siaan. Wong mati aja nanti, matinya aja langsung ke rumah Bapak. Masa gak bisa bersuka cita sejak masih hidup? Itu D-nya, daddy's home. E-nya adalah eternal life. Hidup kekal disediakan bagi setiap kita. Hei, hari ini kita manusia paling lama hidup 80 tahun rata-rata. Dan itu pun sudah susah payah. Tapi nanti kita akan mengalami hidup yang bisa berkata, bikin hidup lebih hidup. Karena hidup kita bukan sementara, hidup kita kekal. Wow. Bahkan nanti kerajaan 1000 tahun. Dengar, 2012 bukan kiamat loh ya. Hollywood bilang lewat film 2012. Tapi kiamat masih lama. Kiamat harus melewati, ada satu pemerintah yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Kapan kerajaan 1000 tahun damai? Di depan mata kita. Bisa jadi kita sudah diangkat dulu. Lalu kita bisa turun lagi ke bumi tapi pakai tubuh yang baru. Saudara bisa bayangkan gak nanti ada hal besar terjadi di depan kita. Orang-orang saudaraku kaget melihat kita pakai tubuh roh. Kamu mau kepingin kemana? Ke Amerika, gak perlu naik pesawat. Makhluk roh kok. Tapi kita datang ke bumi lagi. Hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Untuk apa? Memerintah jadi raja. Kenapa kita dalam bentuk roh? Karena memang kita sudah bisa mati lagi. Halo? Makanya eternal life. Hidup kekal diberikan kepada kita. A-nya adalah absolute salvation. Keselamatan yang mutlak. Bukan mudah-mudahan. Insya Allah tidak ada. Pasti. Yakin. Sungguh. Kalau kamu sekarang mati misalnya. Kamu yakin tidak kamu masuk surga? Kenapa? Menebus kamu. Coba kalau dulu. Loh, saudara ini. Untuk mati aja ada kepastian. D-E-A
Treasure. Do you know treasure? What is the meaning of treasure? Harta karun bisa. Kenapa? Jangan nanya saya. Kamu mati kok. Harta karun disediakan. Hari ini orang bisa berebut sesama saudara, nggak saling ngomong gara-gara emas, gara-gara permata, gara-gara uang. No. Saya memberitahu ngapain berkelahi sama saudaramu sendiri, sama temanmu sendiri, urusan-urusan seperti itu. Tuhan menyediakan, kalau nggak dapat di sini, disediakan di sana. Jalannya dibuat dari emas, dindingnya 12 batu permata yang mahal-mahal. Semua yang terbaik disediakan, treasure. Saya nonton film bukan ATM, National Treasure, yang main Nicolas Cage waktu itu. Bagaimana bisa mendapatkan sesuatu? Atau kalian tahu si siapa namanya? Itu loh, yang film seri Harta Karun itu siapa namanya? Bukan Pirates. Indiana Jones. Tukang nonton juga. Ya kan kembarannya juga nonton. Ya sudah. Orang mati. Treasure, menemukan harta karun. Itu luar biasa. Apa ki? D-nya Daddy's Home. Eternal Life hanya absolute salvation. Treasure. Yang hanya apa? Heaven. Ngerti gak saudaraku? Wong mati aja 5 ini disediakan. Masa gak ada alasan untuk menari, bersorak-sorai, bersuka cita? Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya lagi. Buat apa susah? Mati itu tak ada gunanya. Nyanyi. Apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Sekali lagi buat Susah, buat apa susah? Buat apa susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. buat apa susah? Berdiri apa susah? Susah itu tak ada. Pak Simpson nyanyi. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Sabdi nyanyi. Apa susah? Apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah? Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Dan kalau Anda mengerti itu, firman Tuhan berkata, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Sehingga yang terikat, terlepas. Amin. Kenapa saya mau begini? Karena setengah jam yang selanjutnya, cuma ada menari-nari sekarang. Semua kursi disingkirkan. Kita melakukan dengan iman, haleluya. Semusti sampai basuar. Hah? Yo? Oke. Hah? Sudahlah tenang, gak usah takut persembahan. Bingung persembahan aja, senangkan Tuhan baru persembahan nanti. Senangkan Tuhan lewat ini dulu. Gopo persembahannya ayo opo siarare. Ayo, Suban mari maju ke depan. Semua ekspresi maju. Gini, sebentar. Saya arahkan begini. Tolong lihat sini dulu, lihat sini. Hei, tolong sajikan ayatnya itu.
Ketika Daud selesai menari-nari, dengar saya. Daud kasih makan bangsanya 3 porsi. Saya percaya KGC, di sini memang banyak anak mudanya. Tapi next 5 tahun ke depan akan jadi orang-orang kaya yang diberkati Tuhan. Bahkan sudah bisnis hari-hari ini akan dibuat Tuhan berlipat kali ganda bisnisnya. Bayangkan kasih makan banyak orang. Katakan sama-sama, saya siap kasih makan banyak orang. Ini dia. Lalu dibagikannya kepada siapa? Seluruh bangsa itu. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Terus kepada seluruh khalayak ramai Israel. Baik laki-laki maupun perempuan. Kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Jadi tidak pernah pulang dalam keadaan lapar. Jangan pulang dalam keadaan lapar rohanimu. Pulang dengan kelegaan daripada Tuhan. Senangkan Tuhan. Bayangkan waktu menari, pengurapan turun dari kepala ke janggut. Yang punya janggut, yang enggak ke pipi, langsung ke bajunya, terus ke bawah, lalu kemudian ke sepatunya. Dan bayangkan setiap tempat yang kita injak akan menjadi milik pusaka kita. Dan sesudah itu kita lakukan secara profetik. Kita memberkati Indonesia, kita memberkati Jakarta. Kita akan kasih makan banyak orang. Danar, ayo sini, Prisil semua maju depan. Nyanyi sehebat-hebatnya buat sang raja, menari sebebas-bebasnya buat sang raja. Dengar, saya yakin yang susah akan dihiburkan, yang mengalami keterikatan akan dilepaskan, yang mengalami kesusahan akan dihiburkan. Sebab kata joy, sukacita, the G, the first of G is Jesus, and then O others. Lalu Y-nya adalah yourself. G-O-Y. Yesus nomor 1, orang lain baru diri kita. Siap? Senangkan Yesus. Nyanyi. Woo. Maju. Belum sampai gila, ayo. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you.